Saya pertama ke Pak Novel. Pak Novel, Anda menyatakan bahwa penangkapan Munarman ini kental dengan nuansa atau masalah politis. Apa penjelasan dari pernyataan Anda itu? Ya, kita melihat ini lanjutan daripada masalah-masalah politik yang ada yang memang sampai saat ini kita melihat orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini masih melakukan daripada pelurusan-pelurusan opini untuk sama-sama tetap kita berjuang menjaga negara Pancasila ini berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu menjaga nilai-nilai Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak menistakan agama apapun, begitu juga dengan tidak mengkriminalisasi ulama manapun. Ini menjadi berkelanjutan sampai saat ini. Karena gejala-gejala ini kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus peristiwa mulai dari pilkada sampai pilpres yang belum selesai-selesai sepertinya. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang saya melihat ingin menghalalkan segala cara. Maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Itu yang saya melihat seperti itu. Nuansa politisnya di sana menurut Anda? Karena tadi penjelasan Anda apa relevansinya ketika politis dengan penangkapan Munarman? Ya karena dengan berbagai macam cara untuk melumpuhkan orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini, itu berbagai macam cara untuk mereka lumpuhkan. Untuk pembusukan opini segala macam mereka lumpuhkan, untuk lawan-lawan politiknya dibungkam dengan menghalalkan segala cara. Itu cara-cara yang kita melihat, cara-cara kotor ya, cara-cara yang bukan sebagai negarawan sejati melakukan politik-politik kotor, mengkorbankan daripada anak-anak bangsa itu sendiri. Karena ini berbahaya. Akan berhadapan terus diadu domba anak bangsa yang nggak selesai-selesai. Padahal kita sudah mengedepankan rekonsiliasi, sudah selesai loh permasalahan ini. Masalah daripada kepentingan politik ini kita sudah rekonsiliasi, kita sudah ajukan untuk sama-sama kita memuasa 0-0 kembali. Akan tetapi terus terjadi kriminalisasi yang diduga kriminalisasi terus dilancarkan dengan berbagai macam cara. Saya akan ke Pak Henry, karena tadi Pak Novel menyatakan penangkapan Munarman kental dengan masalah politis, dianggap untuk membungkam orang-orang berseberangan dengan kekuasaan saat ini, Pak Henry. Oke, begini, dalam undang-undang tentang teroris sendiri jelas sebutkan bahwa tindak pidana terorisme itu bukan tindak pidana politik, ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan rekonsiliasi. Nggak ada rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Ini murni dari pihak penyidik dari Densus 88 melihat bahwa ini adalah tindak pidana teroris, yaitu antara lain seperti disebutkan hadir dalam baiat teroris di 3 tempat, di UIN Jakarta, di Makassar, di Medan. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan disesatkan rakyat ini bahwa ini dugaan dipolitisir lah, kemudian sudah selesai, nggak ada hubungannya. Apa yang selesai dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Munarman berkaitan dengan terorisme, itu aja. Jadi murni karena ada dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Munarman, nggak ada hubungannya dengan politik, Pak Novel? Nggak ada hubungannya dengan politik. Jadi jangan salah ya. Dalam tindak pidana terorisme itu ya, itu cukup dengan bukti permulaan aja udah cukup untuk nangkap orang ya. Berbeda dengan tindak pidana umum yang lain, ada bukti yang cukup ya, atau minimal 2 alat bukti yang cukup, kalau nggak bukti permulaan ya. Murni karena ada dugaan tindak pidana teroris. Jawaban Anda, Pak Novel? Saya rasa kalau untuk tindakan terorisme itu kan harus jelas 2 alat bukti. Akan tetapi kita harus bagaimanapun mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan prosedur yang ada, dengan ada pemanggilan pertama, klarifikasi. Bang Munarman ini taat hukum. Segala sesuatunya dia merupakan penggawa dari penggawa penegak hukum, dan taat hukum prosedur yang ada selalu dilakukan hukum yang ada. Nah ini kita melihat ada pelanggaran hak asasi manusia, tidak mengedepankan daripada praduga tak bersalah. Koruptor saja tidak diperlakukan seperti itu.
yang menghabiskan daripada harta ini negara, yang membuat bangkrut ini negara, yang membuat susah ini negara, tidak diperlakukan seperti itu. Nah, ini kita melihat sampai ditutup matanya segala, kemudian juga kita melihat ada kuasa hukumnya sulit untuk mendampingi, padahal kalau memang sudah dijerat di atas 5 tahun penjara, itu harus berhak didampingin kuasa hukum untuk menjaga hak-hak apa yang yaitu hak-hak tersangka yang saat ini mungkin disangka dengan undang-undang terorisme. Terlalu dini, terlalu cepat kita melihat kalau ini disangkut pautkan dengan terorisme. Apalagi ISIS itu terjadi 2015. Semua 2015 itu semuanya mempunyai pro dan kontra. Belum ada kajian-kajian khusus. Nah, kami di sini sampai saat ini tidak pernah sejalan sampai saat ini. Bahkan kajian-kajian kami menolak daripada keberadaan ISIS karena kami sudah mengetahuinya. Ketika 2015 itu baru ada gejala-gejala yang memang ada kontroversi. Artinya kajian-kajian kita itu memutuskan sangat-sangat bahkan siap memerangi ISIS dimanapun karena nggak sejalan dengan kita. Baik. Nah, adapun yang kita sampai saat ini perjuangkan jauh daripada bugot pemberontakan, kemudian berbuat makar, apalagi kita jauh daripada hal-hal yang mengarah kepada terorisme. Karena kita di sini juga kenal maupun di PA 212, FPI kita diharamkan untuk memegang senjata tajam, apalagi senjata api, apalagi bom peledak, itu sangat mustahil. Itu jelas di KTA tiap-tiap anggota kelaskaran yang lama itu haram untuk kita menggunakan senjata tajam. Jadi nggak mungkin sama sekali untuk ada kaitannya kita dengan terorisme. Dan kita memang orang yang berseberangan dengan terorisme. Jelas-jelas kita sampaikan di mana-mana. Kita ini adalah orang-orang yang sangat berseberangan dengan terorisme. Pak Novel, nah, kalau ini demikian kita harus bijak melihat seperti ini. Gitu. Kalau demikian apa alasan kehadiran Munarman di Baiat ISIS di 3 lokasi? Bahkan itu yang menjadi dugaan tindak pidana terorisme karena kehadiran Munarman di sana. Kan saya bilang awal-awal itu dari pertama 2015 terjadi fenomena, terjadi gejolak yang kemudian belum ada kajian. Mungkin saya melihat Bang Munarman ini berataskan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Perlu dibedakan juga sampai saat ini mana kepentingan pribadinya ataupun kepentingan kelompoknya Munarman, bukan juga kepentingan daripada Front Pembela Islam yang saat ini digawangi. Jadi saya tahu sebelum ada FPI saya sudah ngaji dengan Habib Rizik, begitu juga sampai lahirnya FPI. Saya apal bagaimana Front Pembela Islam itu yang ketika itu, dan sampai saat ini pun saya tahu nggak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Gitu. Meskipun hadir di 3 Baiat. Kita melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus. Densus 88 ini menumpas KKB. Nah, KKB itu seharusnya anak-anak bangsa ini berupaya untuk melawan pemberontakan yang jelas. Di Papua yang sudah makar, yang sudah kudeta, memakan korban. Itu fokus, jangan orang-orang penegak Pancasila. Kalau sudah dapat poinnya, Pak Novel, saya akan meminta tanggapan. Yang memang kita melihat kemudian di hak ini merasa ketakutan, panik dengan perjuangan-perjuangan yang sama ini. Pak Novel, kita beri kesempatan ya untuk yang banyak loh. Pak Henry, kita berikan kesempatan Pak Henry untuk menanggapi tadi pernyataan Novel Bakmukmin yang menyatakan bahwa tidak ada relevansi, tidak ada kaitannya dengan ISIS. Ini hanya dibuat-buat saja alasan itu. Oke, Novel. Itu sudah merupakan kesepakatan internasional ya, bahwa yang namanya tindak pidana terorisme itu adalah the most serious crime ya. Penanganannya juga dengan cara yang berbeda, itu satu ya. Yang kedua, Anda dengan gampangnya menyebut pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia itu juga dibedakan, ada yang derogable right, ada yang non derogable right ya. Jadi ada hak-hak dasar manusia yang masih boleh dilanggar ya. Nah, jadi jangan dimuter sana kemari bahwa kehadiran dia adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Kalau udah hadir di situ berkali-kali, apalagi dalam kapasitasnya sebagai sekjen FPI pada waktu itu, yang sekarang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, sebagai ormas terlarang, yang jelas arah kiblatnya itu adalah berkiblat pada ISIS. Mau ngomong apa lagi kita ya? Jadi janganlah kita menegakkan benang basah. Jangan disesatkan anak bangsa ini. Anda menuduh loh. Ya. Anda tanpa bukti itu menuduh. Coba buktikan kita terlibat dengan ISIS yang mana.
Jangan gara-gara satu orang semuanya dipukul rata. Kehadirannya di 3 tempat Bagaimana dengan itu yang menjadi oknum bukti terlibat, permulaan apakah oleh Pak Novel. pihak kepolisian. Nanti dulu, jangan Baik. gara-gara satu orang semuanya dipukul rata. Oke, Pak Anda Novel. bijaksana sekali. Kalau gitu saya berikan Kalau kesempatan, sudah Baik, hadir di Henry, 3 silakan. tempat mengenai kegiatan yang sama dan diterangkan oleh Pak beberapa Novel, orang, ditahan dulu. itu sudah jelas bukti permulaan. Bencana PAN. Nggak mungkin kita orang menangani. Saya juga bisa ngomong bareng Hai. nuding-nuding kayak gini, tapi kalau nggak Ditahan gantian dulu, ngomong. Pak Novel. Silakan diteruskan, Pak Henry, penjelasannya. Oke ya. Jadi kehadiran di 3 tempat, ya jangan kita sangkal, oh itu untuk kepentingan pribadi. Mau kepentingan pribadi, kepentingan apa? Yang penting dia hadir. Hadir dalam kegiatan pembaiatan berkali-kali. Apa sudah Apalagi dipastikan? dalam Apa sudah kapasitas. dipastikan seperti itu? Sudah dipastikan. Anda sudah Dipastikan oleh Anda sudah penyidik. tabayun. Makanya Anda sudah penyidik tanya melakukan Munarman. langkah. Kita saja belum tahu nanya Munarman. Anda sudah berani Anda yang belum menyimpulkan. tahu. Anda Tapi sudah kan berani menyimpulkan lebih dahulu. Densus 88 kan udah tahu. Mengedepankan Oke. praduga tak bersalah. Itu harus dikedepankan. Pengertian Anda hakim mengedepankan memvonis. praduga tak Anda bersalah bukan ini hakim, nggak bukan masuk wilayah dalam konteks Anda, ini. Bukan wilayah Anda untuk memvonis ya. Pak Anda Novel. bukan hakim untuk memvonis. FPI terkait Anda dengan paham ini. nggak? Harus ada penelitian dulu, ada kajian dulu. Ini belum dikaji. Oke, Semua kepentingan politik. Baik, Bukan. Pak Novel Anda dan juga paham nggak lo kok masih Pak Henry. kepentingan politis? Anda yang menyeret-nyeret ini karena politik. Ya, kalau Anda mengatakan apakah sudah dianalisa? Ini Sudah kita tentu jelas sudah barang saya. dianalisa. Coba lihat Anda mengatakan azas praduga tak bersalah. Semua ini 260 kerumunan. Ada yang diproses satupun. Ada kerumunan Baik. diproses satupun. Kecuali yang terjadi saat ini Habib Rizik itu politik. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Ini udah rangkaian. Ini udah rahasia umum. Ini kepentingan daripada rezim ini untuk membungkam Oke. orang-orang yang Stop terhadap Anda agama ngomong dan kepentingan penjagaan Baik, rezim Pak Henry. ini. Stop. Pak Henry dan juga Pak Novel ditahan dulu karena perdebatannya adalah bagaimana proses atau kehadiran Munarman di proses baiat ISIS itu dipertanyakan. Yang pertama ya, Pak Novel menyatakan itu tidak ada asas praduga bersalah, sementara Pak Henry menyatakan itu adalah bukti awal sehingga bisa untuk dilakukan penangkapan terhadap Munarman. Kita akan bahas ini lagi selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.